Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Apriliana, nomor absen 6 dari kelas 12 OTKP 2 SMK Negeri 1 Depok. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai Google Trends. Kemudian yang akan saya bahas di sini adalah ada pengertian Google Trends, kemudian fungsi Google Trends, yang ketiga ada manfaat Google Trends, dan yang terakhir ada bagaimana cara menggunakan Google Trends. Oke, lanjut saja. Yang pertama adalah pengertian Google Trends. Jadi pengertian Google Trends ini merupakan grafik statistik pencarian web yang menampilkan popularitas topik pencarian pada kurun waktu tertentu. Hasil dapat ditampilkan menurut kota, wilayah, bahkan bahasa. Nah, Google Trends ini merupakan fasilitas yang diberikan oleh Google Inc. sehingga orang bisa mengetahui apa kata kunci yang paling viral ataupun tren, dan ini dijadikan rujukan untuk membahas suatu topik untuk blog ya. Jadi di sini ini nanti akan terdapat fungsi dan manfaat Google Trends. Kita masuk ke fungsi Google Trends. Jadi fungsi yang pertama adalah untuk melihat popularitas sebuah topik dalam kurun waktu tertentu, terus sebagai penentuan target, sebagai badan perbandingan, untuk melihat frekuensi, sebagai kata kunci atau keyword, dan yang terakhir itu sebagai penentuan topik. Nah, untuk melihat popularitas sebuah topik dalam kurun waktu tertentu ini, jadi nanti kita bisa melihat ya topik apa yang sedang populer pada kurun waktu tertentu, misalnya pada bulan ini, bulan lalu gitu. Kemudian sebagai penentuan target. Jadi misalnya kita kalau sebagai seorang blogger atau mungkin sebagai pebisnis, ini bisa kita jadikan untuk sebagai penentuan target ya pada fungsi Google Trends. Jadi kan nanti kita bisa melihat di dalam Google Trends ini terdapat keyword-keyword. Kita bisa melihat apapun yang sedang popularitas, ataupun kita juga bisa melihat berbagai macam apapun gitu yang sedang popularitas, dan itu bisa kita jadikan sebagai target untuk pembuatan konten, ataupun jika kita seorang pebisnis, kita juga bisa untuk membuat bisnis apa gitu yang sekiranya ada peluang gitu. Kemudian sebagai badan perbandingan. Nah, di Google Trends ini nanti kita bisa membandingkan ya antara mungkin misalnya kita sedang mencari produk ya, misalkan produk jeans, kita mencari produk jeans dengan produk misalkan apa gitu. Nah, kita bisa membandingkan di Google Trends ini, kita bisa bandingkan antara produk jeans dan produk apa gitu, mana yang lebih frekuensinya yang lebih besar dan mana yang lebih kecil gitu. Nah, ini juga bisa melihat frekuensi seperti yang sudah dikatakan tadi ya. Nah, kemudian sebagai kata kunci atau keyword. Jadi di sini kita bisa menemukan atau mencari beberapa keyword yang bisa kita cari gitu. Kemudian penentuan topik. Kemudian selanjutnya yaitu manfaat Google Trends. Terdapat beberapa manfaat Google Trends.
Yang pertama itu membantu blogger membuat konten untuk meningkatkan pengunjung. Kemudian pengguna dapat mengetahui sasaran pengunjung yang sedang viral. Pengunjung dapat melihat statistik area kota, wilayah, bahkan bahasa. Kemudian pengunjung dapat membandingkan topik yang akan dibahas. Kemudian dapat mengetahui tingkat keseringan suatu topik muncul di mesin pencarian. Kemudian keyword dalam Google Trends berperan sangat penting untuk blogger. Nah, kemudian yang terakhir ini bermanfaat ya, membantu blogger untuk menentukan topik pembahasan yang bagus untuk dibuat konten. Kemudian selanjutnya, materi yang terakhir adalah cara menggunakan Google Trends untuk riset pasar. Pertama-tama, kita membuka halaman web Google Trends di Google, lalu login dengan akun Google yang sudah ada. Nah, nanti tampilan depannya itu seperti ini ya. Kemudian untuk mencari keyword, nah, cari keyword yang akan di-riset. Nah, ini kita bisa mencari keyword yang ingin di-riset, misalnya produk atau hal-hal lainnya ya. Kita bisa mencari atau mengetikkan keyword tersebut di kolom pencarian ini ya. Kemudian setelah kita selesai mencari keyword atau produk yang ingin dicari, tadi itu misalnya kan celana jeans. Nah, kemudian tampilannya adalah seperti ini pada fitur Explore. Nah, pada di sini kita bisa melihat ya grafik, terus kemudian ada kurun periode waktunya, kemudian wilayah atau mungkin web search. Nah, terus kemudian ada fitur compare, itu nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, pada tampilan ini, pada halaman ini kita bisa melihat ya grafik. Nah, ini bisa kita menganalisis grafik pada produk celana jeans gitu misalkan, sehingga kita dapat memperkirakan apakah keyword tersebut memiliki prospek yang tinggi jika dijadikan bisnis. Jika kita sebagai bisnis, atau mungkin jika kita sebagai blogger, mungkin kita bisa jadikan ini sebuah konten gitu ya, sebagai topik untuk pembuatan konten. Kemudian menganalisis minat berdasarkan daerah. Nah, selain melihat grafik secara general, juga bisa melihat minat masyarakat terhadap keyword yang dicari, yaitu celana jeans. Misalnya yang tadi ya. Nah, di sini kita bisa melihat, oh ternyata Nusa Tenggara Timur memiliki minat yang paling tinggi terhadap keyword yang dicari. Dari informasi ini bisa memperluas pasarmu dan memperbanyak produk yang dijual sampai ke daerah tersebut, serta memasang iklan yang dapat dijangkau oleh daerah-daerah yang lebih jauh lagi. Nah, ini caranya untuk melihat grafik secara general di wilayah itu. Caranya pada tampilan ini tadi kita pilih yang ini di Indonesia, nanti akan muncul itu ya wilayahnya gitu. Kita pencet yang ini, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini ada East Nusa Tenggara, kemudian Maluku, West Java, kemudian Kalimantan gitu ya. Nanti akan tertampil semua di sini, karena di sini tadi kita memilih untuk wilayah Indonesia gitu, untuk melihat grafik di wilayah berdasarkan wilayah. Nanti di sini tampilannya akan muncul semuanya di berbagai daerah. Tadi kan misalnya kita mencari keyword yaitu celana jeans, nanti kita akan bisa melihat keyword yang dicari celana jeans itu prospek
yang paling tinggi itu di wilayah mana gitu. Nah, di sini yang pada kedudukan nomor 1 itu di wilayah Nusa Tenggara Timur ya. Kemudian ada Maluku, Jawa Timur, Kalimantan, dan Jawa. Kemudian selanjutnya yang kelima, ini caranya melakukan perbandingan dengan keyword lain. Nah, di sini bisa membandingkan keyword yang sebelumnya kamu cari dengan keyword lain yang sejenis menggunakan fitur compare. Hal ini berfungsi agar kamu mengetahui bagaimana performa keyword yang kamu cari dibandingkan dengan keyword lain. Di sini ada 2 ya. Tadi ada 2 produk. Nah, kita pilih yang compare. Kalau untuk membandingkan dengan keyword lain, kita pilih fitur compare. Di sini terdapat 2 produk, yaitu celana jeans, kemudian rok jeans. Kemudian di bawah sini terdapat tampilan grafik. Nah, pada grafik yang warna biru ini menerang grafik celana jeans. Kemudian yang merah ini menggambarkan grafik pada rok jeans. Di sini terlihat ya, kita bisa melihat prospek dari kedua produk ini bagaimana gitu. Pada produk jeans ini prospeknya lebih tinggi ya, karena di sini naik. Kemudian yang rok jeans ini dia datar. Nah, di sini kita bisa membandingkan dengan keyword lain. Kemudian jika ingin menambahkan produk lain, kita bisa mengeklik pada kolom ini ya, add comparison. Nah, ini untuk menambahkan produk atau keyword yang ingin dibandingkan dengan keyword lain. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun terdapat kekurangan. Mohon dimaklumi. Saya cukup akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.